Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Muhammad Lukman Hakim, yang kedua Misbahul Ilmi, yang ketiga Muhammad Zidni Ilma, dan yang keempat Yuliatus Sa'adah akan membahas materi tentang ruang lingkup manajemen sekolah unggulan, yaitu manajemen layanan khusus. Untuk yang pertama, yakni tentang pengertian manajemen layanan khusus. Apa itu manajemen layanan khusus? Manajemen layanan khusus di sekolahan yakni suatu proses kegiatan yang memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Jenis-jenis layanan khusus pada sekolah unggul. Yang pertama, layanan bimbingan dan konseling, yaitu sebuah proses membantu individu agar dapat mengidentifikasi dan menemukan solusi terhadap persoalan yang dihadapi dengan memanfaatkan segala kemampuan yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan. 2. Layanan kafetari peserta didik. Kantin atau warung sekolah diperlukan adanya pada setiap sekolah supaya makanan yang dibeli peserta didik terjamin kebersihan dan juga bergizi. 3. Yaitu layanan laboratorium, salah satu sarana penunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah untuk mencapai hasil pembelajaran. 4. Layanan perpustakaan. Untuk layanan perpustakaan ini agar peserta didik dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara optimal dari berbagai media dan manfaat berbagai alat bantu penelusuran yang tersedia. Kelima, layanan kesehatan. Layanan kesehatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan siswa mengenai masalah kesehatan pribadi, kesehatan keluarga, dan kesehatan masyarakat berupa sikap mental ke arah positif dengan mencintai kebersihan, berbuat, dan mencintai perilaku hidup sehat. 6. Yaitu layanan asrama. Bagi sekolah Islam yang unggul, asrama tersebut lazimnya ialah pondok pesantren. Selain mendapatkan tempat tinggal yang dekat dengan sekolah, peserta didik juga mendapatkan ilmu agama secara mendalam. 7. Layanan koperasi. Layanan koperasi ini ialah untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam pembelajaran, yang seperti alat tulis. Yang terakhir yaitu layanan keamanan. Layanan keamanan ialah layanan yang dapat memberikan rasa aman pada siswa selama belajar di sekolah, dapat membantu suasana aman dan tertib di sekolah sehingga dapat membantu proses kelancaran pembelajaran. Substansi manajemen layanan khusus sekolah. Substansi manajemen layanan khusus sekolah berdasarkan proses manajemen ada yang pertama perencanaan. Perencanaan meliputi analisis kebutuhan layanan khusus bagi warga sekolah dan penyusunan program layanan khusus bagi warga sekolah. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian berupa pembagian tugas untuk melaksanakan program layanan khusus bagi warga sekolah. Yang ketiga, penggerakan. Penggerakan ini meliputi pengaturan pelaksanaan perpustakaan, koperasi sekolah, keterampilan, unit kesehatan sekolah, ekstrakurikuler, tabungan, keagamaan, kantin, perpustakaan, kafetaria, dan layanan khusus. Yang keempat, pengawasan. Pengawasan meliputi pemantauan program layanan khusus dan penilaian kinerja program layanan khusus bagi warga sekolah. Yang kelima, pusat sumber belajar, yakni suatu unit kegiatan yang mempunyai fungsi untuk memproduksi, mengadakan, menyimpan, serta melayani bahan pengajaran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan pengajaran dan pendidikan di lembaga pendidikan. Yang keenam, perpustakaan. Perpustakaan merupakan suatu subunit pusat sumber belajar yang berisi bahan pustaka baik berupa buku maupun non-buku yang diatur dan diklasifikasikan menurut sistem dan aturan tertentu
untuk digunakan para pembacanya. Yang selanjutnya, maksud dan tujuan layanan khusus sekolah. Pelayanan khusus diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan sekolah. Kepala sekolah perlu mempertimbangkan secara matang apabila akan menyelenggarakan program layanan khusus. Apakah bidang-bidang layanan khusus tersebut memberikan bantuan terhadap sekolah dengan mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, apabila layanan bantuan atau layanan khusus diorganisasi secara baik dan dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan kemungkinan perbaikan pertumbuhan murid. Kepala sekolah harus selalu melihat hubungan antara layanan khusus dengan program pendidikan secara menyeluruh. Pada hakikatnya, untuk mempermudah penyelenggaraan kegiatan layanan khusus, kepala sekolah dituntut untuk memiliki kemampuan menerapkan pendekatan psikologis dalam mengadministrasikan personil. Di samping pendekatan psikologis dalam mengadministrasi personil, ada pendekatan lain yang dapat dipergunakan oleh kepala sekolah, yakni pendekatan analisis bidang. Dalam pendekatan ini, kepala sekolah harus mengetahui tanggung jawab dari masing-masing personil yang terlibat. Peran kepala sekolah sangat signifikan dalam usaha pemenuhan dan pemanfaatan unit layanan khusus di sekolah dan merupakan stimulator dan fasilitator. Prinsip-prinsip layanan khusus sekolah. Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan siswa yang dibimbing. Pelayanan bimbingan harus diberikan kepada seluruh peserta. Harus ada kriteria untuk mengatur prioritas layanan bimbingan kepada siswa. Diperlukan suatu alat pengukur yang cermat agar dapat dibedakan siswa yang mana yang harus didahulukan. Program bimbingan harus dipusatkan kepada siswa. Pelayanan bimbingan harus dapat memenuhi kebutuhan individu yang bersangkutan. Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan pembimbing. Petugas-petugas bimbingan harus melakukan tugasnya sesuai dengan kemampuan dan kewajiban masing-masing. Petugas-petugas bimbingan di sekolah dipilih atas dasar kualifikasi kepribadian, pendidikan, pengalaman, dan kemampuan. Petugas bimbingan harus mendapat kesempatan untuk memperkembangkan diri serta keahliannya melalui berbagai latihan.